Oke, selamat sore. Ini bengkel saya libur. Ini ada garapan Mio M3. Nah, ini ecunya dia error ataupun terbakar. Ini coba kita ganti dengan merek Nagoya sesuai dengan permintaan karena uangnya nggak mampu beli yang ori. Ini nggak tahu bagus apa enggaknya. Tapi kalau untuk motor Beat ESP Vario ini nggak ada. Kalau untuk Mio M3, Mio G ini masih ada, tapi untuk di scanner dia nggak connect. Kelemahannya gitu. Untuk yang biasa atau yang mitasi hanya untuk cukup menghidupkan motornya, tapi untuk urusan awet enggaknya saya juga nggak tahu. Nah, ini kendalanya bagaimana kok bisa sampai ecunya kok diganti. Nah, ecunya ini error ketika mau membenarkan double starter ya Mas Bro, mendulkan double starter. Kasusnya ini katanya kronologinya ini di jumper. Nah, ini adalah kabel biru liris putih, ini adalah arus masanya dari tombol starter. Sedangkan yang untuk hijau liris kuning ini adalah positifnya dari switch rem, dari handle rem. Biru putih ini adalah massa dan di sini adalah positif. Nah, ketika ini di jumper, ini gini, betulkan double starter. Harusnya kalau mau jumper ini dengan ini, kalau sistemnya dinamo starter di motor karbu. Tapi namanya juga apes, katanya ini di jumper dua-duanya. Di tombol di sini ditekan, switch rem juga ditekan, otomatis yang terjadi apa? Yang terjadi yaitu hubungan arus pendek. Nah, ini kan arusnya negatif, sedangkan di sini adalah arusnya positif. Nah, ketemunya dia konsletnya di sana. Jadi saya nggak usah jelaskan panjang lebar. Dan ketika pasang ecu baru ini masih ragu-ragu. Jadi saya beranikan untuk saya yang pasang. Oke ya Mas Bro. Ini kodenya 2PH. 2PH untuk motor Mio M3. Oke, saya jelaskan di sini. Adanya test pen yang pendek. Saya nggak pegang tripod. Bisa dipegang, sama yang pegang aja wis. Nggak usah di sini biar nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama kamera. Yang tak bagi tugas, bentar. Tak bagi tugas bagian yang megang kamera. Iya. Bentar. Iya. Sebenarnya kasusnya sepele. Nah, aku gak pegang tripod Mas Bro. Ojo ya. Bentar Mas Bro. Meneh ya. Meneh. Lagi pusing menewaskan ecu. Ya suaraan dong. Lagi ngedrop. Alah kok bulet kabel gue iki sik rek. Sik, benekno dhisik. Oke. Nah. Biar yang di sini kita praktekkan dulu. Di sini arusnya yaitu arusnya positif. Ini tak tekan handle-nya, bisa dilihat di sini. Nah, ini ditekan, ini tak tekan handle-nya ya. Ini keluarnya arusnya positif. Halo, saya. Patenono di mek sibuk. Sik. Kalau ini tak pindah, yang keluar di biru putih ini adalah arusnya negatif. Oke. Jadi kenapa kok doublenya nggak bisa nyala? Berarti yang rusak adalah bagian relay starter ataupun bending starter. Kalau di sini bunyi cetik berarti arang starter atau bostelnya. Nah, kalau nggak percaya ini tak lepas ya Mas Bro. Ntar tak ambilkan punya saya.
berjalan. Oke. Nah, ini coba tak pakai relay punyanya motor Speed. Dinamo starternya mau on apa enggak? Nah, dia mau on. Berarti di sini jangan sampai di jumper. Ini di jumper kabel, tombol starter sama handle ini ditekan. Nah, akibatnya apa? 12 volt ketemu dengan negatif. Nah, nantinya yang rusak apanya ya, yang dihantam otomatis itu ECU-nya. Oke, ini nggak usah lama-lama. Dan untuk kasus errornya bagaimana? ECU-nya ini panas, koilnya juga panas. Ini masih di positif, kita cek jalurnya negatif. Nah, ini on, kontak on ini udah standby, harusnya ini mati. Nah, kontak off ini memang nggak ada. Kontak on ini harusnya jalur massa dari kabel oren ini harusnya nggak ada. Ketika diselah baru dia ada. Oke gitu ya Mas Bro. Oke, nggak usah lama-lama, coba kita pasang. Ini ECU-nya hangat, kita pasang dulu. ECU kita lepas, kita pasang yang mereknya Goya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin nggak ada yang konslet lagi ya? Nggak ada Mas. Soalnya ini di rumah. Oh, itu cenderung kabeh Mas. Oke, ini tak pasang. Ketika kontak off, perhatikan di sini kontaknya off, ya. Oke, kesini lagi, kontak on, ini nggak ada. Nah, full pump ini juga dengung, tadi juga nggak dengung. Tak starter di sini, tak selah ya Mas Bro. Coba diselah pakai kaki. Alah. Nah, itu ada kedip. Itu tandanya sinyal masanya dia bekerja. Oke. Lah, untuk berhubung di sini konsletnya hanya mungkin yang dijelaskan hanya di jumper. Selebihnya mungkin koilnya saya kira masih aman. Tapi kalau ragu ya mending diganti, karena harganya untuk koilnya jenis Mio M3 ataupun Mio J ini harganya cuma 65.000. Oke ya Mas Bro, bagaimana? Apakah tetap berani pasang atau berani ambil resiko? Bagaimana Pak Syukur? Hah? Oh, alah. Ntar kontak off dulu. Saya juga sebenarnya masih ragu kalau ininya nggak diganti. Kalau lebih enaknya kita ganti saja. Tapi sebenarnya kasusnya memang tahu ya Mas Bro. Tahu kasusnya hanya rusaknya di bagian sini. Tapi yang mana kalau ini juga terjadi error disfungsi, bisa jadi ini nanti mati. Karena kasusnya ketika koil ini panas, takutnya koil ini juga mati ataupun rusak. Nah, tapi biasanya kalau nggak ada penyebab ini diganti. Kalau nggak ada, langsung kita pasang aja, kita beranikan diri. Oke. Kontak on, full pump dengung, cok businya ada. Oke, coba kita kontak on. Full pump juga dengung. Motornya nyala ya. Ini saya kira masih aman. Oke, kalau nggak percaya ini kita lepas dulu. Kita ukur. Tapi untuk jenis tahanannya, ini saya kira bukan menjadi patokan. Kita tes tahanannya dulu. Biasanya di angka 0,03. Ini jenis coil motor injeksi, tapi bukan menjadi patokan nilai tahanan ohmnya di sini menentukan koilnya di sini rusak atau tidak. Jadi kalau memang berpikiran negatif, ragu-ragu mending diganti.
Tapi kalau ini udah ketemu konsletnya dari mana, katanya udah di jumper, insya Allah ini masih aman. Tapi kalau udah nggak ketemu mentok apa-apanya, konsletnya nggak ada, ini diganti sekalian, jadi nggak ambil resiko. Ternyata di sini milnya apakah kedip apa enggak, merek Nagoya ini. Ini coba cek milnya kerja, kontaknya. Cuma kalau pakai scanner insya Allah nggak bisa. Oke. Kontak off, kontak on. Ada tak kuat. Kakinya nggak kuat mas bro. Oke, yang penting ini tak pasang relaynya kenyan beat. Ini udah error, rusak. Ecu ganti, merek Nagoya, harganya 375. Ini di tempat saya, nggak tahu di tempat kalian harganya berapa, beda-beda. Terus satu lagi, ingat jangan sampai jumper-jumper, akibatnya fatal. Iya mas bro, mantap. Ini saya nggak berani syuting, anaknya malu, tak syuting kakinya aja. Sandalnya merek Skiwe. ini aja ndak anu lah.